Kembali lagi di Hot Room bersama saya Intan Somadina dan juga Gus Lora Hotman Paris. Bang Hotman, ini menarik sekali ya melanjutkan perbincangan kita tadi. Pak Benny menyatakan bahwa memang ada permintaan maaf dari negara ya Pak ya. Apakah parti sendiri mengeluh bahwa tidak ada bantuan dari KBRI Singapura? Yang hebat saat video call kemarin tidak ada keluhan apapun. Tapi yang saya tahu bahwa tugas pelindungan kepada setiap warga negara Indonesia, pekerja migran di dalamnya, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari menurut KBRI. Bapak, perwakilan kita. Ya bagaimana nih dari KBRI? Kita juga sudah melakukan laporan-laporan ketika B2MI belum lahir, yang namanya masih BNP 2 TKI. Ya, khusus kasus ini aja dulu Pak. Pertama begini Bang Hotman, tidak seluruh kasus yang ditangani atau terjadi di luar negeri itu tentunya ditangani sendiri oleh perwakilan kita. Artinya KBRI mengakui bahwa untuk parti ini memang KBRI tidak sama sekali tidak memberikan bantuan. Dalam konteks makanan iya, dalam konteks pro bono juga iya. Tapi komunikasi itu tetap kita lakukan dengan pro bono dan juga dengan HUM untuk memonitor, memastikan bahwa warga negara kita yang punya masalah itu mendapatkan hak-haknya. Haknya sudah didapatkan dari pro bono, dari aspek hukum, makan dan shelter juga dari HUM. Itu sudah terpenuhi. Berapa anggaran disediakan oleh negara untuk KBRI Singapura untuk bantuan seperti ini? Kalau boleh kita buka di forum ini, tahun 2020 ini 450 juta. Pada tahun ini kita menghadapi kasus yang besar, yaitu orang yang dituntut hukuman gantung karena proses atau perilaku atau tindakan hukum yang terkait dengan pembunuhan. Anggaran itu sudah tersedot habis, sehingga kita tentunya melakukan prioritas mana-mana yang bisa kita bantu. Nah, sebagai informasi tadi sepertinya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tahun 2016, kasus yang ditangani KBRI itu ada 1.422. Tahun 2017, 1.593. Tahun 2018, 1.795. Tahun 2019 1.726 dan tahun 2020 ini karena ada kasus COVID kita menangani 595. Pak Didi, saya kira kalau soal laporan kasus di KBRI itu kan sudah ada di website ya, kita bisa membaca, masyarakat bisa tahu apa yang dilakukan gitu. Saya yang sudah advokasi lama untuk isu buruh migran merinding begitu ya, karena seorang pekerja rumah tangga yang selama ini disepelekan menang dalam perkara melawan konglomerat besar di Singapura yang tadi Bapak samakan dengan ada sekitar 155 kasus yang lain. Ini menurut kami adalah tonggak penting untuk penegakan hukum yang melawan impunitas gitu. Jadi bagaimana pekerja migran selama ini selalu ada pada posisi yang tidak mudah untuk mendapatkan keadilan. Apalagi dalam kasus ini KBRI relatif tidak punya kontribusi yang signifikan karena pengacara itu pro bono, kemudian pendampingan oleh HUM, bahkan uang jaminan itu juga HUM yang menyediakan gitu. Mestinya apa yang dilakukan KBRI adalah ya satu mengapresiasi HUM, Anil dan bagaimana mengapresiasi Mbak Partiliani ini seperti yang Pak Benny sampaikan menjadi inspirasi pekerja migran kita di seluruh dunia untuk juga melawan terhadap kasus-kasus yang mereka hadapi di negara manapun mereka berada gitu, seperti Erwiana yang juga menang waktu itu di Hong Kong yang juga dibela oleh pengacara pro bono gitu. Ya, terima kasih. Yang pertama, jangan disalahartikan bahwa kami menganggap remeh kasus ini. Tidak memberikan bantuan berarti tidak memberikan perhatian. Karena kita tahu bahwa di tangan HUM dengan pro bono yang bagus, itu tentunya sudah mendapatkan sesuatu yang lebih proper. Kalau kita sendiri misalnya menyewa dengan anggaran yang sangat terbatas, tentunya kita juga tidak menemukan sesuatu yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita melakukan pendampingan, berkomunikasi, terus mengikuti proses-proses sidang dan seterusnya. Ada satu komentar saya, yang mungkin ini juga Pak Himanto, mungkin putusan hakim ini sangat indah bahasanya karena Bapak itu ahli hukum. Ini kata hakim nih, I must have regard to her state of mind. Inilah hakim mempertimbangkan saat si parti ini dalam 2 jam harus mengumpulkan barangnya, harus pulang ke Indonesia, dipecat. Ya, hakim bilang begini, bisa saja waktu dia mengumpulkan barang-barangnya
ada yang secara tidak sengaja ikut barang lain dimasukkan ke tas ini. Makanya hakim menerapkan istilah hukum pembuktian reasonable doubt, ya. Reasonable doubt yang menurut hakim diterapkan di sini, ada keraguan kejadian sebenarnya pada saat itu. Ya, itulah alasan dipakai oleh hakim untuk membebaskan si TKW dari tuduhan pencurian. Dari Ganjuk ini. Gimana komentar Pak Hikmanto? Ya, pertama tentu kita harus apresiasi ya hati nurani hakim muncul di sini, karena biasa ada stereotyping gitu ya, bahwa kalau PRT, ART itu pasti salah gitu kan. Ternyata tidak. Karena kan tuduhannya mencuri, Bang. Ya. Karena kalau tuduhannya mencuri, pertanyaannya adalah apakah memang ada mens rea kalau dalam bahasa hukumnya, niat jahat untuk melakukan pencurian itu. Yang oleh hakim dikatakan bahwa mens rea tidak ada, Bang. Kalau dalam hukum pidana itu yang harus dibuktikan kalau misalnya dengan sengaja itu mens rea. Mens rea niat jahat dan kemudian harus dilakukan dengan perbuatan jahat. Nah, di sini yang saya apresiasi sebenarnya adalah pengacara dari si Mbak Prati ini. Kenapa? Karena dia bisa meyakinkan kepada hakim bahwa dalam waktu 2 jam ini nggak mungkin. Ya. Dan kalau misalnya pengacara, ya tadi sudah Pak Didik sampaikan, kalau pengacara yang disewa oleh negara, tentu karena anggarannya kecil, ya tidak mungkin. Tetapi kalau misalnya pengacara yang disewa oleh organisasi lembaga swadaya masyarakat, ya idealisme. Pengacara pro bono idealisme. Artinya apa? Pengacara sekali Bang Hotman ini, seandainya memegang perkara yang katakan orang bilang remeh-temeh, itu bisa orang yang tadinya disalahkan, ternyata tidak salah. Dan kalau menurut saya kita nggak usah perlu salahkan siapa-siapa ya, apakah KBRI nggak ada. Begini, kalau sudah ada perkara, itu siapapun yang akan ambil, dia akan ambil. Memang konteksnya adalah, kalau kita lihat seperti ini, ya untuk menunjukkan bahwa orang besar sekalipun bisa diturunkan. Tapi ingat, orang besar yang di Singapura itu kan dia nggak menyewa pengacara, Bang Hotman. Karena ini yang melakukan adalah jaksa ya. Jadi kalau jaksa itu tidak ada kendali dari si orang yang melaporkan bahwa ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang dia laporkan itu. Semua itu kalau jaksa kendalinya ada di negara. Nah, artinya pengadilan atau jaksa tidak bisa dipengaruhi si konglomerat ini, begitu kan? Betul sekali. Apalagi di negara maju seperti, bukan negara maju lah, negara yang sudah stabil hukumnya ya, yang tidak mungkin yang namanya jaksa itu dipengaruhi oleh pihak yang melapor itu, gitu Bang. Ya, ini menarik sekali ya Bang ya, ini bagaimana bahwa memang kalau di negara yang hukumnya sudah stabil, jaksa tidak akan bisa dipengaruhi oleh orang yang mengadukan kasusnya ke pengadilan. Nanti kita akan bahas lagi Bang Hotman dan juga Prof. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Hot Room only on Metro TV. Baik.